Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon satu hal saja sebelum kita mulai. Jangan hentikan video ini di tengah jalan, jangan lompat ke kesimpulan, jangan percaya potongan kabar yang beredar tanpa penjelasan utuh. Karena hari ini kita tidak sedang membahas isu, tidak sedang mengulang gosip, dan tidak sedang membangun harapan palsu. Hari ini kita bicara tentang hak gaji ASN, hak PPPK, hak TNI dan Polri, hak para hakim, dan hak rapel pensiunan tahun 2026 yang belakangan ini membuat banyak hati gelisah, banyak pikiran lelah, dan banyak orang bertanya-tanya. Ada yang bilang sudah cair diam-diam, ada yang bilang dibatalkan, ada yang takut jangan-jangan ini hanya janji yang akan menguap begitu saja. Tapi pertanyaannya satu, dan ini pertanyaan yang paling penting, apa sebenarnya posisi negara hari ini? Dengarkan sampai selesai. Karena jika Bapak dan Ibu mengikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir, Bapak dan Ibu akan memahami satu hal besar yang selama ini jarang dijelaskan secara jujur dan utuh. Negara tidak sedang mundur, negara sedang menata. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam beberapa waktu terakhir, perbincangan mengenai kenaikan gaji ASN, PPPK, TNI, Polri, Hakim, serta pensiunan kembali mengemuka. Bukan tanpa sebab, pemerintah secara terbuka menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan adalah bagian dari agenda besar penataan negara. Ini bukan kebijakan dadakan, ini bukan keputusan emosional, ini bukan pula tekanan politik sesaat. Ini adalah keputusan yang dipikirkan dengan pertimbangan panjang karena dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini tetapi bertahun-tahun ke depan. Jumlah penerima kebijakan ini bukan angka kecil, totalnya mencapai sekitar 9,4 juta orang. Ini bukan sekadar angka statistik. Di balik angka itu ada keluarga, ada kebutuhan hidup, ada tanggung jawab, dan ada martabat. Maka wajar jika negara tidak bisa memutuskan dengan sembarangan. Setiap kebijakan yang menyangkut gaji dan pensiun harus mempertimbangkan stabilitas fiskal, keadilan sosial, serta keberlanjutan sistem pensiun nasional. Presiden menegaskan satu hal penting yang perlu Bapak dan Ibu dengar dengan jernih. Kenaikan gaji bukan untuk memanjakan, tetapi untuk melindungi martabat pengabdian. Di tengah inflasi, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, negara tidak boleh menutup mata. Aparatur negara dan pensiunan bukan beban. Mereka adalah tulang punggung yang telah memastikan negara ini berjalan. Lebih baik uang negara digunakan untuk memperkuat kesejahteraan aparatur dan pensiunan daripada bocor karena korupsi, pemborosan, dan kebijakan yang salah sasaran. Ini bukan slogan. Ini sikap yang menjadi dasar arah kebijakan saat ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting berikutnya. Apa saja yang sudah tegas dan jelas dari pemerintah? Ini bagian yang sering dipelintir, dipotong, lalu disebarkan tanpa konteks. Pemerintah telah menyampaikan beberapa poin kunci. Gaji ASN direncanakan naik. Pensiunan direncanakan naik hingga 12%. Kebijakan ini masuk dalam kerangka APBN dan dibahas bersama DPR. Dasarnya jelas, inflasi, daya beli, dan keadilan antar wilayah. Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dilihat dari Jakarta saja. Coba lihat ASN, TNI, dan Polri yang bertugas di Papua, di NTT, di daerah perbatasan, dan wilayah terpencil lainnya. Beban kerja berat, tantangan besar, biaya hidup tinggi, tapi gaji bertahun-tahun stagnan. Dalam konteks ini, kenaikan gaji bukan kemewahan. Kenaikan gaji adalah kebutuhan yang bahkan bisa dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak menimbulkan kegelisahan, rapel gaji pensiunan tahun 2026. Hoax atau fakta? Bapak dan Ibu, mari kita luruskan dengan tenang. Dalam sistem APBN, belanja pensiun masuk kategori belanja wajib. Artinya, belanja ini tidak bisa dihapus sepihak, tidak bisa dibatalkan tanpa dasar hukum, tidak bergantung pada viral atau tidaknya sebuah isu. Negara tidak bekerja dengan cara seperti itu. Yang terjadi saat ini bukan pembatalan, yang terjadi adalah proses administratif dan verifikasi bertahap. Ini perbedaan yang sangat besar tetapi sering disamakan secara keliru. Pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul adalah kenapa tidak cair serentak? Kenapa ada yang sudah masuk rekening sementara yang lain belum? Jawabannya sederhana tapi sangat penting. Jumlah pensiunan di Indonesia mencapai jutaan orang. Data tersebar di PT Taspen dan PT Asabri. Setiap rupiah yang dicairkan harus tepat orang, tepat jumlah, dan tepat rekening.
Satu kesalahan kecil saja bisa berujung masalah hukum dan audit negara. Karena itu pencairan dilakukan bertahap, bukan karena negara ragu, bukan karena negara kehabisan uang, tapi karena negara berhati-hati. Akhir Januari 2026 ditetapkan sebagai awal fase pencairan. Perhatikan kata-katanya, awal fase bukan tanggal cair massal. Artinya sejak titik itu proses sudah berjalan tetapi tidak serentak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dana pensiun ASN, TNI, dan Polri bukan semata-mata beban APBN. Setiap bulan gaji ASN, TNI, dan Polri dipotong untuk iuran pensiun. Artinya dana ini adalah dana amanah, dana yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Karena itulah DPR menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan Taspen dan Asabri. Pembahasan ini bukan untuk menghilangkan hak, tetapi untuk memastikan dana pensiun aman dan berkelanjutan. Sekarang kita bicara soal timeline secara jujur. Ketika kebijakan disepakati, proses teknis tidak berhenti di satu meja. Ada verifikasi data, sinkronisasi sistem, pengecekan rekening, dan penyesuaian administrasi. Semua ini membutuhkan waktu. Dan waktu inilah yang sering disalahartikan sebagai penundaan tanpa kepastian. Pensiunan dengan data lengkap dan sederhana biasanya cair lebih awal. Pensiunan dengan data lebih kompleks membutuhkan verifikasi tambahan. Ini bukan diskriminasi, ini urutan sistem. Bapak dan Ibu perlu membedakan antara ditunda secara teknis dan dibatalkan secara kebijakan. Yang terjadi sekarang adalah yang pertama, bukan yang kedua. Sekarang mari kita bicara tentang keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya memikirkan 2026, pemerintah memikirkan 2030, 2040, dan seterusnya. Sistem pensiun yang kuat tidak bisa dibangun dengan keputusan tergesa-gesa. Harus ada keseimbangan antara memenuhi hak hari ini dan menjaga kemampuan bayar di masa depan. Inilah sebabnya negara memilih jalan yang mungkin terasa lambat tapi aman. Daripada cepat tapi berisiko, negara memilih berhati-hati agar hak ini tidak bermasalah di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang lebih berbahaya dari keterlambatan teknis, yaitu kepanikan kolektif akibat informasi palsu. Kepanikan membuat orang salah langkah. Salah langkah bisa membuat hak justru tersendat. Ada yang menutup rekening lama tanpa koordinasi, ada yang bolak-balik datang dengan emosi padahal yang dibutuhkan hanya pembaruan data. Ada yang menyerah karena percaya kabar pembatalan. Semua ini bukan karena haknya hilang, tapi karena informasi yang tidak utuh. Sekarang pertanyaan paling praktis, apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, pastikan data pribadi Bapak dan Ibu valid dan terbaru. Nama, rekening, status keluarga, dan dokumen pendukung harus sesuai. Kedua, ikuti informasi dari kanal resmi. Jangan terpancing kabar yang tidak jelas sumbernya. Ketiga, pahami bahwa proses bertahap bukan tanda bahaya. Justru itu tanda sistem bekerja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bicara tentang martabat. Karena ini sering dilupakan. Martabat bukan hanya soal jumlah uang. Martabat adalah soal cara negara memperlakukan orang yang telah mengabdi. Dalam konteks ini, negara memilih tidak mengumbar janji berlebihan. Negara memilih bekerja dengan sistem meski sunyi. Hak yang dijaga dengan sistem mungkin datang lebih lambat, tetapi datang dengan pasti. Hak yang dijanjikan dengan teriakan seringkali hilang tanpa jejak. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa lelah menunggu, itu wajar. Jika merasa cemas, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan kecemasan itu dirawat oleh kabar yang tidak bertanggung jawab. Pegang 3 hal ini dengan kuat, anggaran tidak dicabut, dasar hukum tidak hilang, proses tidak berhenti. Selama 3 hal ini ada, hak itu aman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal sampai akhir benang merahnya satu. Negara tidak membatalkan, negara tidak menghapus, negara tidak melupakan, negara sedang menata agar sistem ini kuat dan berkelanjutan. Tetap tenang, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran, karena Bapak dan Ibu telah mengabdi dengan terhormat, dan hak Bapak dan Ibu sedang diproses dengan cara yang juga bermartabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.